Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Nah, di video kali ini sesuai dengan request kalian, Bang, kapan dong bahas Morph lagi? Nah, di video kali ini kita bakal bahas Morph tentang Giant dan Super Giant. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Gimana sih cara bedainnya? Terus gimana kriteria Giant tuh seperti apa? Terus cara ngawininnya gimana? Dan lain-lain, banyak banget pertanyaan tentang Giant dan Super Giant ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar bisa jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Nah, Giant dan Super Giant, kalian taunya apa sih yang dimaksud dengan Giant dan Super Giant? Mungkin ada banyak yang mikir, oh Giant dan Super Giant itu gecko gede. Nah, sebelumnya gue pengen ngenalin dulu nih, Giant dan Super Giant pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Wow, udah lama banget ternyata, dan baru masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2010-an lah. Ciri-ciri khususnya yaitu namanya aja Giant, kan berarti postur badannya tuh besar. Nah, gimana cara nentuinnya? Gimana cara taunya itu Giant atau Super Giant? Nah, ada dua teori yang bisa kita pakai buat nentuin Giant dan Super Giant. Tapi sebelumnya gue ambil gecko-nya dulu deh, biar kalian ngeliat Giant dan Super Giant itu kayak gimana sih, segede apa sih sebenarnya. Sebentar ya. Gimana cara nentuin Giant dan Super Giant? Ini ada dua kriteria. Yang pertama itu, ini yang paling mutlak. Jadi yang paling mutlak itu berdasarkan genetik. Jadi kalau misalnya kalian punya gecko, emang indukannya labelnya Giant atau Super Giant, baru anaknya itu bisa kalian labelin Giant atau Super Giant. Tapi kalau misalnya enggak, gecko kalian tiba-tiba ada yang gede aja, tiba-tiba ada yang bongsor, tapi bukan dari genetik Giant dan Super Giant, itu nggak bisa kalian langsung nge-labelin Giant dan Super Giant, karena Giant dan Super Giant ini adalah genetik. Nah, ini gue bawain contoh Super Giant jantan di usia 10 bulan. Kenapa harus ada usia-usianya? Karena syarat yang nomor 2, kalau misalnya yang nomor 1 udah terpenuhi, yang nomor 1 kan tadi genetik, genetiknya udah bener nih, bener-bener dari indukan Giant dan Super Giant. Tapi kalau syarat yang nomor 2 nggak terpenuhi, nomor 2 apa sih? Nomor 2 itu kita harus mengukur beratnya, berat si gecko ini di usia 1 tahun. Jadi pas umur 1 tahun itu kita timbang tuh beratnya berapa. Kalau misalnya betina Giant harus di angka 60-90 gram. Kalau misalnya betina Super Giant itu lebih dari 90 gram. Harus ada syarat itu baru betina itu bisa dilabelin Giant atau Super Giant. Tapi kalau di bawah setahun nggak nyampe 60 gram, berarti bukan Giant atau bukan Super Giant. Nah, kalau yang jantan di usia 1 tahun, dia harus mencapai berat 80 gram kalau Giant dan 110 gram kalau Super Giant. Nah, kenapa dari tadi gue bilang yang ini itu beratnya masih usianya masih 10 bulan, karena dia ini Super Giant dan di usia segini dia udah beratnya udah 100 gram nih. Jadi udah gede banget. Nah, ini perbandingan antara Super Giant dan normal. Di usia yang sama dia beda banget tuh gedenya. Kalau misalnya teman-teman lihat, ya beda banget ya gedenya. Dan ini paling baru beratnya sekitar 50 gram, 60 gram, nah ini udah 100 gram, jadi hampir 2 kali lipat beratnya. Jadi emang secara genetik itu gede. Nah, ada beberapa misinformasi tentang Giant dan Super Giant ini yang banyak beredar di Indonesia. Tapi sebentar, gue taruh dulu ya, karena agak berat nih megang 100 gram. Nah, yang pertama, ukuran Giant itu bukan berdasarkan panjang, tapi berdasarkan berat. Kenapa? Karena semua Giant dan Super Giant di luar itu diukur dan ditentuin berdasarkan berat. Makanya tadi gue jelasin ciri-ciri bisa dibilang Giant dan Super Giant itu berdasarkan beratnya, bukan berdasarkan panjangnya. Jadi jangan salah,
bukan berarti semua gecko panjang itu giant, dan bukan berarti semua giant itu gecko panjang gitu. Jadi ini yang harus diluruskan. Giant bukan berdasarkan panjang, tapi berdasarkan berat. Nah, yang kedua itu jangan asal gede dibilang giant. Banyak yang beredar di pasaran sekarang, tiba-tiba geckonya gede nih, geckonya wah udah bongsor banget, terus langsung aja dibilang giant. Tapi sebenarnya pas dilihat data indukannya, bukan nggak ada giant dan super giantnya gitu kan aneh, dapat giant dari mana tuh orang gitu. Nah, makanya harus benar-benar dilihat, bukan karena besar terus dibilang giant. Jadi giant dan super giant ini adalah genetik, bukan bahasa Inggris di bahasa Indonesiain. Mentang-mentang geckonya gede, wah karena gede bahasa Inggrisnya giant, terus langsung dilabelin giant. Bukan kayak gitu. Jadi jangan salah paham tentang giant dan super giant, karena balik lagi, giant dan super giant ini genetik, bukan gecko gede artinya. Jadi genetik giant ya pasti geckonya gede, tapi bukan karena geckonya gede terus langsung dibilang giant. Jadi jangan salah nge-labelin giant dan super giant. Nah, yang ketiga, kalau kalian suka lihat lelangannya Repjack, itu kan ada tulisan POS. POS itu maksudnya possible. Jadi POS, misalnya suka ada tulisan POS giant atau POS super giant. Nah, POS di sini itu bukan berarti langsung tiba-tiba langsung jadi giant, bukan. Karena possible itu masih bisa jadi giant dan masih bisa jadi enggak, masih bisa cuma normal aja, tergantung pertumbuhannya si gecko ini pada saat usia 1 tahun. Nah, kenapa dari tadi kok ngebahasnya 1 tahun mulu? Emang ada apa di usia 1 tahun sih? Gitu. Gecko itu bertumbuh ini dalam arti dia bertambah panjang dan bertambah besar, bertambah berat, itu sampai usia 1 tahun, itu pertumbuhan yang paling optimalnya. Kalau misalnya dia lewat dari 1 tahun, biasanya kalau udah lewat 1 tahun itu pertumbuhannya cenderung stagnan. Jadi paling nambah panjangnya seberapa, paling nambah beratnya juga seberapa, nggak sesignifikan waktu usianya 1 tahun. Jadi makanya dicek super giant dan giant ini dicek pada saat usianya 1 tahun. Lewat dari itu udah nggak dihitung lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya gecko lebih dari 1 tahun terus tiba-tiba beratnya nih, misalnya beratnya nyampe kriteria giant atau super giant, ya nggak bisa langsung dilabelin itu, karena udah lewat jangka waktu buat melabeli si gecko itu, si giant atau super giant ini. Tadi gue bilang di usia 1 tahun dia harus mencapai berat segini. Kalau giant berapa, kalau super giant berapa. Tapi itu ada syaratnya lagi. Syaratnya tuh harus pertumbuhannya harus optimal. Optimal maksudnya di sini apa? Si gecko ini jangan pernah sakit, jangan pernah mogok makan, jangan pernah birahi atau apapun segala macam hal yang bisa bikin dia makannya nggak teratur, pola makannya keganggu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba pola makannya keganggu, yang tadinya mungkin labelnya super giant, terus tiba-tiba kalian ngecek di usia 1 tahun dia nggak nyampe 110 gram, itu mungkin ada salah-salah di pola makan, di apapun itu, pertumbuhan yang nggak optimal, akhirnya dia nggak mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Makanya akhirnya dia nggak nyampe berat itu. Tapi tenang aja, kalau misalnya dia emang bener-bener super giant, dikawinin, anaknya bisa gede juga kok, bisa gede lagi gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kalau misalnya punya indukan giant atau super giant, terus anaknya jadi apa, Bang? Anaknya gimana cara nge-labelin si giant dan super giant ini? Ini banyak banget yang nanya gitu. Nah, ya ini ada beberapa daftar singkat. Kalau misalnya kalian mau belajar genetik, gue saranin belajar lebih jelas. Tapi ini tentang giant dan super giant aja ya. Gue kasih listnya kalau misalnya kalian pengen bikin apa gitu. Nah, yang pertama, kalau super giant sama super giant, jadi jantannya super giant, betinanya super giant, dikawinin, anaknya pasti 100% super giant. Itu udah pasti gitu, udah secara genetik
Bener, tapi balik lagi harus yang super giantnya genetik, harus yang super giantnya dua-duanya, baik jantan maupun betinanya harus dua-duanya genetik, bukan karena gecko yang bongsor-bongsor aja dikawinin gitu. Nah itu pasti 100% super giant. Nah yang kedua, kalau misalnya giant dikawinin sama super giant, jadi salah satu indukannya giant, salah satu indukannya super giant. Jantan apa betina nggak masalah, karena gecko itu nggak tergantung lebih ngikutin si jantannya, lebih ngikutin si betinanya, enggak. Dua-duanya sama, tetap sifat genetiknya tetap sama. Jadi kalau misalnya super giant dikawinin sama giant, hasilnya 50% super giant, 50% giant. Nah, persentase di sini itu bukan tiba-tiba misalnya anaknya 10 nih, 5 giant, 5 super giant, bukan kayak gitu. Tapi persentase di sini maksudnya dari satu telur yang kalian hasilkan dari indukan ini, itu peluangnya 50-50 buat jadi giant atau jadi super giant. Jadi satu telur bisa jadi giant atau bisa jadi super giant. Terus ngelabelinnya gimana? Ngelabelinnya yang udah pasti kan dia giant. Jadi dia labelnya kalau anaknya netes giant, possible, super giant. Kenapa ada possible? Karena dia bisa jadi giant, bisa jadi super giant. Ngelihatnya gimana? Balik lagi 1 tahun baru dilihat. Jadi lama ini project giant, butuh waktu bertahun-tahun emang. Nah, habis itu daftar yang ketiga, giant dikali giant, hasilnya apa? 25% hasilnya super giant, 50% kemungkinannya bisa jadi giant, 25% kemungkinannya bisa jadi normal. Nah, kalau kayak gini, indukannya dari giant sama giant, anakannya labelnya gimana, Bang? Labelnya itu possible giant, possible super giant. Jadi dua-duanya possible. Kenapa? Karena dia paling rendah bisa jadinya cuma normal nih. Tapi tergantung di usia 1 tahun dia bisa jadi berat berapa sih? Kalau misalnya beratnya, contoh misalnya kayak tadi, jantan misalnya beratnya 90 gram atau 85 gram, berarti dia bisa dilabelin jadi giant, udah fix giant. Tapi misalnya 1 tahun dia beratnya lebih dari 110 gram, dia udah fix super giant. Kalau misalnya nggak nyampe 80 gram ya berarti dia cuman gecko normal aja, cuman dari indukan giant dan super giant. Gitu aja sih. Jadi ngelabelinnya kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin super giant sama normal. Yang keempat nih super giant sama normal. Hasilnya gampang banget, pasti 100% itu giant. Itu secara genetik pasti 100% itu giant. Terus yang nomor 5, kalau misalnya giant sama normal gimana? Kalau giant sama normal hasilnya 50% giant, 50% normal. Labelnya gimana? Labelnya possible giant. Nah, sekarang jadi clear kan? Kalian bisa ngeliat di lelangannya Repjak biasanya ada possible. Kalau apalagi yang giant, karena emang indukannya kayak gitu. Misalnya giant sama giant nggak bisa langsung jadi giant, harus possible giant, possible super giant. Ada satu lagi yang harus dijelaskan. Kalau super giant dan giant ini, kalau menurut gua lebih setuju sama teori lama. Si giant ini kodominan, makanya ada super giant dalam bentuk formnya. Tapi di bukunya terbaru Ron Tremper itu beliau menjelaskan bahwa super giant ini adalah genetik yang resesif. Balik lagi sih sebenarnya kalau pemahaman gua selama ini yang gua buktiin, yang gua kawinin dan lain-lain, itu lebih cocok ke giant ini kodominan. Kalau misalnya kalian pengen bikin super giant yang resesif, lebih memahami yang kayak gitu, ya silahkan. Gue juga nggak memaksakan, tapi video ini dijelaskan berdasarkan sifat giant adalah kodominan. Jadi harap mengerti dan harap maklum, karena itu yang gue pakai selama ini dan sudah gue buktikan. Karena misalnya super giant dikali normal yang entah dari mana-mana, bukan anakan giant, bukan anakan super giant atau apapun itu, tiba-tiba gua kawinin, ya anaknya emang nggak sebesar si bapaknya. Jadi gua anggap semuanya ya pastinya jadi giant, tapi bukan super giant. Makanya gua bikin lebih percaya kalau giant ini adalah kodominan. Tapi balik lagi semuanya ke teman-teman, gua lebih
prefer melabeli Giant itu adalah kodominan dan Super Giant adalah morph super dari Giant itu sendiri. Jadi itu aja video kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen main genetik Giant dan Super Giant. Terus jangan lupa juga like, share, dan subscribe pastinya. Dan sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Kalau misalnya kalian ada request, silahkan klik komen di bawah, diketik request video apa sih yang mau kita bahas di upload-upload yang selanjutnya. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!